Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ninyoman Renayanti. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Tabanan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Khairun, Maluku Utara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya yang dilaksanakan secara daring. Rangkaian kegiatan ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Saya persilakan kepada Ibu Renayanti Nyoman untuk menjadi peer teaching yang pertama. Disilakan, Bu. Iya. Bisa langsung dimulai ya Bapak Ibu? Ya, siap. Iya, baik. Saya izin share screen ya Pak ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Ya, Bu. sudah. Selamat pagi Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah. Baik. Siap-siap. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya kalian? Pagi, Bu Guru. Pagi, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik. Oke, Ibu harap di pagi ini kita bisa belajar dengan baik ya. Meskipun pandemi ini sudah melanda kita selama ya kurang lebih 1,5 tahun, di pagi ini kita masih bisa belajar dengan sehat, dengan semangat yang masih tinggi. Ibu juga semangat ya, semangatnya luar biasa. Oke, pada pertemuan ini Ibu akan ini pertemuan pertama kita di bab kedua ya. Bab kedua kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu mau ngecek dulu siapa ada yang nggak hadir ya hari ini. Semua kan udah masuk di Meet nih, karena kita belajarnya daring. Tadi Ibu udah share linknya di Google Classroom. Kalian masuk Meet untuk pertemuan sekarang dan selanjutnya, karena ini masa pandemi, proses pembelajaran kita yaitu melalui tatap maya. Kalian masuk, kita belajarnya di Google Meet. Ada yang nggak hadir ini ya? Ketua kelasnya Pak Wahid atau Dek Wahid, coba ketua kelasnya, coba cek temennya ada yang nggak hadir hari ini? Ya, Bu. Masih 2 orang yang belum masuk, Ibu. Bu. Mungkin kendala jaringan ya? Nah, Ya. apa kuotanya, Bu? Mungkin kuotanya Ya. habis kuotanya, mungkin beli. Habis Biasanya kuota. gitu, Bu. Kan udah Ya. dapat dari Kemendikbud ya kuota kemarin itu. Ya, Masih baik. belum masuk, Bu. Terlambat. Oke, makasih Wahid. Oke, berarti Baik, 2 Ibu. orang yang belum ya? Sip. Iya, Bu. Catatan saya 2 orang ini. Oke, sip. Mudah-mudahan segera masuk. Nanti Rizal sama itu, Bu, Nuraini. Oke, Rizal sama Nuraini. Oke, sambil menunggu temennya masuk, mungkin ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan ya mengenai pembelajaran daring ini. Pertama itu untuk mengenai materi dan segala macamnya. Untuk kebetulan di persamaan kuadrat ini materinya itu bahan ajarnya sudah Ibu kirim di WA, di Classroom ya, di forum. Ibu kirim di sana gininya lampirannya, Ibu lampirkan bahan ajar sama LKPD sudah masuk semua di sana. Oke. Nah, untuk proses pembelajarannya kita pakai daring. Kemudian masalah pengumpulannya kalian kumpulnya ntar di Classroom ya, seperti itu. Nah, untuk proses tatap mayanya kita di Meet, di Google Meet ya. Oke, bisa dipahami dulu? Bisa anak-anak? Bisa, Halo? Bu. Oke. Biar pembelajarannya berjalan dengan lancar, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ya, tadi Wahid sudah Ibu suruh ngecek teman-temannya. Sekarang wakil kelasnya coba Wisnu, pimpin doanya sayang. Wisnu apakah sudah masuk ya? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, Bu, Wisnu.
Oh, Wisnu siapa ya? Atau Belakang. Umi boleh sekretarisnya. Umi, coba pimpin doanya. Ayo Umi. Siap Ibu. Marilah teman-teman, semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Ibu. Terima kasih Umi. Ya, bisa Ibu lanjutkan pembelajarannya hari ini, anak-anak? Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Mungkin di bahan ajar yang Ibu bagikan itu sudah semuanya ya udah lengkap, tapi sekarang Ibu tampilkan sedikit aja garis besarnya seperti apa. Nah, di sini sudah ada konsep peta konsep untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, tapi tidak semuanya ya, Ibu jelaskan dari atas dulu. Dari persamaan kuadrat yang akan kita pelajari itu ada 3, mulai dari yang pertama itu bagaimana caranya menyelesaikan yang paling kiri yang paling kiri, bagaimana caranya menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Ya, seperti itu. Itu poin yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang lainnya itu mungkin di pertemuan berikutnya ya, pertemuan kedua sama pertemuan ketiga. Seperti itu. Oke, lanjut dulu. Nah, sebelum ke materinya, nah ini Ibu ada gini, ada kasus di sini. Kalian perhatikan gambarnya, di bahan ajarnya udah ada juga ya yang Ibu kirim di sana, yang udah Ibu share di GC-nya. Nah, di sana kalian perhatikan di sana ada sebuah taman kota. Taman kota itu berbentuk persegi panjang, yang ini bentuk persegi panjang. Kemudian diketahui kelilingnya itu 90 dengan luas tamannya itu adalah 450 meter persegi, kelilingnya 90 meter. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya menentukan ukuran taman kota itu? Nah, untuk menjawab pertanyaannya itu, kalian bisa menggunakan konsep persamaan kuadrat yang akan kita pelajari. Nah, untuk itu, mari kita simak bagaimana ininya ya, proses pembelajarannya. Oke, sebelumnya, kemarin kan waktu di bab 1, itu kita sudah membentuk kelompok. Di sini kelompoknya ada 4 kelompok ya, masing-masing kelompok itu anggotanya 5 orang. Ibu coba panggil dulu ketua kelompoknya satu-satu, mulai dari kelompok 1, itu ketuanya Wahid. Wahid hadir ya? Hadir, Bu. Oke, Hadir. kelompok 2 itu ketuanya Susi. Susi hadir? Humairah hadir Bu. Oke, Umairah. Susinya kemana, Umairah? Susi Humairah Bu. Oh iya, baik. Ibu panggil Umairah apa Susi ini? Apa saja boleh Bu. Oke, Umairah ya, Umairah. Yang itu kelompok 2. Kelompok 3 itu ketuanya Wisnu. Wisnu hadir? Belum ya? Wisnu belum masuk Wisnunya? Oh, hadir, oke. Yang terakhir kelompok 4 itu ketuanya Umi. Hadir? Hadir Bu. Oke, berarti lancar. Kita bisa diskusi kelompoknya ya. Oke, nah kalian untuk diskusi kelompoknya itu materinya itu sudah juga di bahan ajar itu udah ada ya semua materinya. Mengenai LKPD-nya yang kalian akan diskusikan itu semuanya sudah Ibu adapun materi yang akan kalian diskusikan, kalian lihat LKPD yang Ibu kirimkan di GC, di Classroom. Ya, di sana sudah ada bagian-bagian yang harus kalian isi, ada titik-titiknya segala macam. Itu ada kegiatan mulai dari kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, yang terakhir itu ada kegiatan kegiatan individu itu yang akan kalian kerjakan sendiri, itu sebagai tugas keterampilan ya, seperti itu. Baik, mungkin ada sedikit yang perlu Ibu jelaskan dulu ya sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya. Mulai dari materi yang akan kita pelajari tadi itu kan ada 3, mulai dari bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik. Secara garis besarnya saja ya. Oke, baik. Persamaan kuadrat. Sebelumnya kalian kan sudah pernah mempelajari materi prasyarat untuk persamaan kuadrat, yaitu di kelas 8 mengenai pemfaktoran. Ya, di kelas 8 itu ada materi pemfaktoran, aljabar pemfaktoran. Di sana ada bagaimana caranya memfaktorkan bentuk aljabar. Ya, itulah dasarnya. Kalau kalian sudah paham itu,
Aman ya, untuk materi ini aman. Baik, yang pertama itu kalian harus kenal dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat itu seperti apa. Di bahan ajarnya sudah ada ya, ini sama Ibu tampilkan di sini juga. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C itu anggota dari bilangan real dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, seperti itu. Kemudian A itu disebut sebagai koefisiennya X kuadrat, B itu koefisiennya X, C itu sebagai konstanta. Oke, itu yang pertama dulu. Nah, dari bentuk itu kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan cara pemfaktoran dulu. Ya, di sini udah ada. Caranya seperti apa? Nah, di sini pemfaktoran itu dibagi menjadi 2, ya, dibagi menjadi 2, di mana A-nya yang sama dengan 1 dan A-nya yang tidak sama dengan 1. Ya, seperti itu. Sudah ada semua di sini. Untuk sekilas ya, untuk A yang sama dengan 1, itu kalian tentukan dulu. Ini ada contohnya di sini. Untuk A yang sama dengan 1, X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kalian tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Setelah itu, untuk memfaktorkan, kalian carilah dua bilangan, itu tekniknya ya. Kalian cari dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan si C, kemudian kalau dijumlahkan itu sama dengan si B. Setelah dapat itu angka-angkanya, tinggal kalian masukkan ke dalam pemfaktoran yang ini. Ya, aturannya yang perlu diingat di sini aturannya yang ini. Jika A dan B itu ada anggota bilangan real dan berlaku A kali B itu sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Inilah konsep yang dipakai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dengan menggunakan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, di sini. Melengkapkan kuadrat sempurna itu artinya kita mengubah yang bentuk umum tadi, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu seperti ini. Langkah-langkahnya juga sudah ada, di LKPD pun sudah ada, ya di bahan ajar sudah ada lengkap. Kemudian yang terakhir itu dengan rumus kuadratik. Rumus kuadratik itu atau yang umum ya, yang dikenal itu umum, rumus ABC, Nah, di sini tinggal kalian masukkan ke dalam rumus aja. Pertama itu jelas ya, tentukan dulu unsur-unsur dari persamaan kuadrat itu sendiri. A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian C-nya berapa. Ya, seperti itu. Setelah kalian dapatkan A, B, C-nya, tinggal kalian masukkan ke dalam rumus ABC. Rumus persamaan kuadrat, rumus kuadratik. Rumusnya yaitu X1, oh ini kurang ya, X1, X2 itu rumusnya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Nah, itu kemudian, nah untuk lebih jelasnya mengenai pemfaktoran dari persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, kalian bisa lihat di channelnya Ibu ya. Di sini, ini linknya udah ada, udah Ibu lampirkan linknya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sana, di YouTube-nya Ibu ya. Oke, biar mempersingkat waktu, sekarang Ibu langsung arahkan kalian untuk menuju ke LKPD-nya ya. Kalian gini, kelompoknya masing-masing. Silakan konsultasi dengan kelompoknya masing-masing, diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalian buka LKPD-nya sekarang, kalian kerjakan latihan yang ada di sana. Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit. Bisa dipahami anak-anak? Halo? Anak-anak? Ya. Bisa, Bu. Bisa. 20 menit ya dari sekarang. Bisa, Bu. Ibu Baik. persilakan. Ya. Iya, Bu. Baik. Baik. Oke, sudah 20 menit berlalu ya. Kira-kira dari apa yang kalian kerjakan tadi itu, ada nggak kira-kira masalah? Ya, coba Ibu cek satu-satu ya dari masing-masing kelompok. Wahid, kelompok 1, perwakilan untuk kelompok 1. Ada masalah? Ada masalah, Wahid? Sebentar, Bu. Ini kita masih belum selesai mendiskusikan. Tapi kok di benak saya itu masih ada Iya. kebingungan ya, Bu. Iya, masalah apa? Tadi itu loh, Bu, kan ada
bentuk umum persamaan kuadrat Iya, itu kan AE kuadrat plus iya, BX plus C sama dengan 0. iya betul. Tadi Ibu menyebutkan kok A-nya nggak boleh sama dengan 0 ya, Bu? Ya Saya masih kalau bingung, A-nya Bu. sama, oke. Udah Wahid? Sudah, Bu, sudah. Iya, oke. Ibu jawab ya. Kalau A-nya misalkan sama dengan 0, berarti kalau AE, rumus kan bentuk umumnya kan AE kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, A kali E berapapun kali 0 kan 0 hasilnya. Berarti pangkat tertinggi dari bentuk itu kan hilang jadinya, linear. Jadinya nggak bisa jadinya persamaan kuadrat. Itu alasannya kenapa A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Bisa dipahami? Oh, iya. Berarti itu dipertahankan, Bu, ya, yang pangkat 2 itu. Betul sekali. Ya, mungkin di contoh-contoh di contoh-contoh itu ada loh, tapi A-nya selalu tidak sama dengan 0 ya. Mungkin B-nya yang sama dengan 0 boleh, C-nya sama dengan 0 boleh. Itu maksudnya A-nya yang tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, bukan persamaan kuadrat jadinya, linear dia jadinya ntar ya. Oke, mungkin itu kayaknya pertanyaan perwakilan untuk semua ya kayaknya. Banyak kayaknya yang menanyakan itu tapi enggak berani ya. Sudah diwakilkan oleh Wahid ya. Terima kasih Wahid. Iya, Bu. Soalnya saya kalau mikir itu sampai mimpi, Bu. Nah, kalau sudah kejawab oleh Ibu Rena, nanti saya bisa tidur nyenyak nanti. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Wahid. Yang lain mungkin? Izin, Bu. Wisnu mau gini ya? Oke, kelompoknya Wisnu. Mau nanya, kami Iya, juga silakan. bingung sama dengan kelompoknya Wahid, Bu. Iya. Kalau misalnya tadi nggak boleh 0, kalau negatif boleh nggak, Bu? Oh boleh. Kak, ya di sini kan bilang liar tuh ya, real, bilang real. Boleh positif, boleh negatif, boleh. Yang penting tidak boleh sama dengan 0, itu aja. Bisa? Wisnu? Ya, Bu, ya. Bisa, Oke, Bu. yang lain. Wih, mantap, senang Ibu kalau diskusinya seperti ini. Diskusinya semangat sekali. Berarti kalian memperhatikan apa yang Ibu sampaikan, apa yang ada di apa yang ada di bahan ajar, apa yang juga ada di LKPD ya. Oke. Saya masih, yang lain? Bu, masih ini sharing aja, Bu. Yang ada di benak saya itu seakan-akan kasihan bilangan 0 itu kok nggak boleh ya di sini, itu aja. Cuma sharing, Bu. Terima kasih. Oke, boleh dia Wahid biar tidak gini, boleh. Bolehnya di mana? Di B-nya boleh dia sama dengan 0, di C-nya boleh. Oh, iya. Cuma di A-nya aja yang nggak boleh sama dengan 0 gitu. Ada larangan di A itu loh, Bu. Iya. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya. Oke. Ada lagi sebelum Ibu gini kan? Ibu sudah presentasi loh ntar ya, tapi perwakilan salah satu kelompok karena kita kebentur dengan waktu. Sisanya itu kalian kan sudah tahu ya aturannya seperti apa. Dari kemarin-kemarin itu sudah Ibu kasih aturan untuk tugasnya itu seperti apa. Kalian nguploadnya itu dalam bentuk PDF di GC ya, di Google Classroom, itu di menu tugas kelas. Jangan sampai salah upload. Kak, kemarin ada yang uploadnya di forum, jadinya kan bingung Ibu. Ya, uploadnya itu di menu tugas kelas. Dibuka dulu GC-nya, habis itu lihat menu tugas kelas, sudah Ibu sediakan di sana tempat untuk kalian ngupload tugasnya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Iya, Bu. Bisa, Bu Guru. Oke. Kayaknya sudah ya gini diskusinya. Ada lagi yang belum dipahami, biar kelar. Biar bisa Ibu suruh presentasi dulu, biar Ibu tahu sejauh mana sih kemampuannya kalian memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ya, ada yang ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu suruh presentasi? Perwakilan salah satu kelompok? Halo? Kiranya bisa ya? Halo. Bisa. Oke. Ibu Ibu yang nyuruh presentasi apa dari kalian yang kepingin gini? Dari salah satu kelompok ya, siapa yang mau presentasi sekarang? Kelompok Wahid, kelompoknya Wisnu, kelompoknya Susi Mairah ya, sama kelompoknya Umi. Kelompoknya siapa yang mau presentasi? Ayo. Atau Ibu panggil, Ibu yang panggil. Kelompoknya Rois, Bu. Kelompoknya Rois. Kelompoknya siapa? Rois. Oh, kelompoknya Rois itu masuk. Ini kan ada 4 kelompok. Rois itu kan masuk di kelompoknya Wahid ya. Oke, di kelompoknya Wahid. Rois kan masuk di kelompoknya Wahid. Oke, Rois presentasi ya. Ya, Wahid kan ketuanya, berarti anggotanya Rois. Rois disuruh presentasi ya Wahid ya. Iya, Bu. Oke, Wahid presentasi ya.
Rois presentasi ya, Rois ya. Halo Rois. Ketua Bu, ketua. Oh, Pak Ketua. Nah, kita di sini ini belajar sama-sama. Yang mana ketua, yang mana anggota itu sama. Cuma ketua Ya. sama yang lain itu kan biar gampang Ibu gininya. Ya, Bu. Apa namanya gininya Maksudnya gini, kelompoknya. Bu. Ya, belajar sama-sama. Kalau boleh tahu mungkin- Rois ada masalah dari materi yang Ibu sampaikan, Rois? Tidak apa-apa Bu Ketua, tapi Ketua mendelegasikan anggota Pak Rois Bu. Iya, betul. Seperti yang Ibu bilang tadi, di sini kita tidak ada ketua atau siapa ya, kita sama, belajar sama-sama. Biarpun anggota atau gimana, kita belajar sama-sama. Kalau enggak ngerti ditanyakan, seperti itu. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa? Bisa Bu. Rois ya? Bisa, Oke. Bu. Rois presentasi, perwakilan dari kelompok 1, Roisnya presentasi, yang lain menanggapi. Kalau misalkan enggak ngerti dari apa yang disampaikan sama temannya, itu ditanyakan, kita diskusinya di sini bareng-bareng. Kemudian kalau misalkan kalian tidak bisa pecahkan, Ibu berusaha memecahkan. Kalau misalkan tidak bisa, ya sama kayak kemarin ya, Ibu pakai PR dulu, biar enggak salah konsep Ibu ngasih gini. Kalau misalnya Ibu enggak bisa pura-pura ngasih tahu seperti ini, ntar salah, kan berabe jadinya masalahnya. Ya, seperti itu ya. Oke? Ya, Ibu persilakan Rois untuk presentasi sekarang, yang lain tolong diperhatikan temannya ya. Presentasinya itu kemarin kan sudah Ibu kasih tahu, kalian share screen hasil pekerjaannya kalian itu di Meet ya, di Meet ini. Bisa dipahami ya? Oke. Udah. Oke, Pak Rois, terima kasih. Mantap sekali ininya presentasinya. Wih, mantap nih kelompok 1, kelompok yang lain juga ya. Jangan gini. Apa namanya? Kita di sini sama-sama belajar. Oh, saya ngertinya saya enggak ngertinya di bagian itu. Oh, kalau saya Bu enggak ngertinya di bagian ini. Kita sharing sama-sama di sini ya, diskusi sama-sama di sini. Oke, bisa kira-kira? Oke ya, Ibu akhiri ya. Ya, sebelum Ibu akhiri, kita simpulkan dulu ya, materi yang kita pelajari hari ini itu apa manfaatnya ya, seperti itu. Nah, untuk materi hari ini itu kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu tadi udah Ibu tampilkan di awal, di bahan ajarnya kalian di awal tuh ada sebuah taman kota ya yang itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, kita bisa menggunakan konsep persamaan kuadrat ya yang Ibu ajarkan tadi. Kemudian di sini juga persamaan kuadrat tadi itu kan bisa diselesaikan dengan 3 cara ya, kesimpulannya. Persamaan kuadrat itu bisa kita selesaikan dengan 3 cara. Pertama dengan cara pemfaktoran, kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga itu dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat YouTube-nya yang Ibu lampirkan tadi ya, di bahan ajar tuh linknya sudah ada di sana untuk lebih jelasnya, untuk lebih memperdalam. Kemudian untuk tugasnya, latih untuk lebih memantapkan kalian untuk memahami materi yang Ibu ajarkan hari ini, kerjakan LKPD-nya yang kegiatan individu, itu kerjakan dengan penuh semangat ya. Kemudian hasilnya kalian upload di tugas kelas, di Classroom, di menu tugas kelas ya, seperti itu. Kalau misalkan ada masalah dari pengerjaan itu, kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kita pelajari itu masih sama, masih di bab 2 itu mengenai persamaan kuadrat. Materinya itu kita lanjutkan di materi menyusun persamaan kuadrat. Bagaimana caranya menyusun persamaan kuadrat jika akar-akar dari persamaan kuadrat itu diketahui. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Bisa anak-anak? Bisa Bu. Sudah Bu. Halo? Oke, ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Kalian sudah mau tetap main di Jimit, meskipun Ibu tahu ya banyak yang buatannya habis tadi dibilang. Ya, untuk pertemuan ini kita tidak lama ya, tidak lama, cuma share screen-nya aja antar di Meet. Untuk sisanya itu kalau masih ada sisa waktu dari pembelajaran itu, kita kembalikan, kita belajar lagi di GC ya, di Classroom. Di sana di forum kita diskusikan lagi ya, seperti itu. Baik, untuk hari ini cukup dulu pelajaran hari ini. Sekarang siapa ya? Umayroh.
Coba pimpin doanya Umairah untuk menutup pelajaran hari ini. Siap, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi juga, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Kita berikan aplaus ya. Ya, Bagus, kasih dua Bu. jempol. Mantap. Terima kasih, Pak.